akan saya pakai, yang pertama itu tentu adalah kabel UTP. Dan untuk jenis kabel UTP sendiri saya memakai jenis Cat 5E. Dan juga kita ada sebuah konektor, kita memerlukan dua karena kita akan membuat ujung awal dan ujung akhir. Dan selanjutnya kita juga akan memerlukan yang namanya itu adalah sebuah LAN tester. LAN tester ini sendiri berfungsi untuk memeriksa apakah sebuah susunan dari kabel dalam kabel LAN itu tersusun dengan baik atau tersusun sesuai dengan urutan yang ada, sesuai dengan jenisnya. Terus yang terakhir itu adalah sebuah tang yang namanya adalah tang crimping. Tang crimping ini sendiri umumnya tuh digunakan untuk instalasi jaringan, kayak memotong lapisan isolator kabel. Dan pada bagian yang ini, bagian kepala ini kita akan pakai untuk menyambungkan konektor dengan kabel UTP. Nah, Oke, di sini saya akan mempraktikkan pemasangan kabel string ya teman-teman. Kita kupas kabel bagian luarnya, kulit kabelnya ya teman-teman. Di bagian tang crimping ada tempat khusus untuk mengupas kulit kabel ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke pengurutannya teman-teman, pengurutan warna. Teman-teman di sini bisa melihat pada layar. Di sini saya menampilkan. Di sini saya sedang memasang ujung A ya teman-teman. Mengurutkan kabel ujung A. Pada saat pengurutan kita harus benar-benar teliti teman-teman, karena apabila salah maka kita harus memasang lagi dengan konektor RJ yang baru, kan rugi kita teman-teman. Oke, kita harus teliti ya teman-teman, jangan sampai ada warna yang tertukar. Oke, sebelum kita memasang konektor RJ nya, kita pastikan ya teman-teman, pada saat pemasangan kabel ke konektor teman-teman bisa mendorong dengan kuat ya teman-teman, agar ujung kabel masuk sampai mentok ya teman-teman. Setelah teman-teman merasakan bahwa kabelnya sudah pas, teman-teman bisa mengecek kembali ya teman-teman. Nah, setelah pengecekan selesai, kita masukkan ke tang crimping, kita crimping teman-teman. Teman-teman jangan takut ya teman-teman, di sini konektor RJ nya memiliki tempat khusus di tang crimping, jadi teman-teman tidak akan salah masukin ke tempatnya teman-teman. Waduh, masalah nih teman-teman, sorry ya. Ingat teman-teman, sebelum memasang konektor kita pastikan ya teman-teman bahwa warnanya benar-benar pas, posisinya oke. Untuk jenis string ini teman-teman sering digunakan ya teman-teman, jadi teman-teman wajib paham bahwa cara pemasangan kabel string ini. Kita crimping ya teman-teman dengan keras ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa cek, kuat dong teman-teman. Oke, kita lanjut ke ujung yang satunya lagi, ujung B teman-teman.
Untuk ujung B ini teman-teman bisa seperti tadi, teman-teman bisa kupas kabel kulit kabelnya dulu, terus tentuin warnanya juga ya teman-teman. Untuk ujung B nya teman-teman urutannya sama seperti ujung A. Teman-teman bisa lihat pada layar bagian bawah juga teman-teman. Pastiin ya teman-teman bahwa urutan warnanya tepat agar waktu pengetesan tidak ada yang error ya teman-teman. Kita pastiin lagi ya teman-teman bahwa urutan yang tadi kita atur udah benar ya teman-teman sebelum memasang konektor RG nya ya teman-teman. Oke, setelah itu kita rapikan ya teman-teman, soalnya ada kabel yang panjang dan pendek, kita rapikan agar rata. Terus ambil konektor RG nya, terus kita pasang lagi ya teman-teman. Sebelum masukin kita pastikan bahwa warnanya udah tepat. Kita tangkrimping lagi. Oke. Setelah kita menyelesaikan ujung A dan ujung B, kita akan mencoba atau mengetes pada LAN tester ya teman-teman. Ini LAN tester dan kabel stringnya. Teman-teman bisa lihat pada layar urutannya sesuai ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke yang berikutnya teman-teman, jenis crossover teman-teman. Untuk jenis crossover teman-teman bisa kupas dulu kulit kabelnya sama seperti tadi ya teman-teman, lalu tentukan warna atau urutan kabelnya. Di sini saya mempercepat agar videonya tidak terlalu cepat bagi teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada layar ya teman-teman, jenis crossover warnanya, urutan warnanya ada ujung A dan ujung B. Tahap pemasangannya sama teman-teman, tapi untuk urutan warnanya ada beda teman-teman, jadi kita mempercepat aja supaya videonya lumayan cepat habis. Setelah penentuan warna, teman-teman bisa langsung pasang konektornya. Setelah pasang konektor, teman-teman bisa mengkrimping. Oke, untuk tahap ini teman-teman harus dengan teliti ya teman-teman, soalnya kalau warnanya salah ya teman-teman bisa beli kabel baru sama konektor RG baru. Jadi harus benar-benar ya teman-teman agar bahannya tidak terbuang dengan sia-sia. Kita
kita lanjut ke ujung B ya teman-teman. Di ujung B ini teman-teman bisa lihat ada beberapa pertukaran warna pada ujung B. Jadi ujung A sama ujung B beda ya teman-teman. Wih, saya mempercepat aja ya teman-teman. Di sini saya dengan teman saya ya teman-teman. Jadi teman saya ini dia di beda pulau, jadi videonya nanti di bagian akhir teman-teman bisa lihat. Ini tugas TTS ya teman-teman, tes semester praktikum jaringan komputer ya teman-teman. Kita crimping, setelah crimping kita lanjut ke pengetesan ya teman-teman. Tapi sebelum pengetesan kita pastikan dulu bahwa yang tadi kita pasang benar-benar terpasang dengan baik teman-teman. Pada tang crimping ini teman-teman jangan takut, di bagian tang crimping itu ada tempat untuk mengupas kabel dan juga konektornya itu tempatnya sesuai, jadi teman-teman tidak usah takut untuk salah masukkan ke tempatnya. Ada juga tempat pemotongan kabel ya teman-teman, pemotongan ada, tempat pengupasan kabel ada, tempat untuk jenis-jenis konektor juga ada teman-teman. Di sini pengetesannya teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa warna yang lampu yang dipindahkan nyalanya ya teman-teman. Ini susunan yang akan saya peragakan ini adalah susunan dari rollover. Nah, sebelum kita menyusun rollover, kita akan mengkategorikan warna-warnanya, yaitu pertama putih oranye dan oranye, dan yang kedua adalah coklat dan putih coklat. Nah, dan yang ketiga adalah biru dan putih biru, dan yang terakhir adalah hijau putih hijau. Nah, dan untuk susunan rollover sendiri, mereka mempunyai susunan. Ini yang pertama itu adalah putih oranye, putih hijau, biru tua, putih biru, lalu hijau, lalu putih coklat dan coklat. Dan untuk di sisi kebalikannya sendiri dia akan terbalik. Yang pertama itu kan si oranye yang duluan. Nah, untuk yang sisi terbaliknya itu coklat yang duluan. Nah, saya akan langsung peragakannya aja. Jadi yang pertama adalah putih, lalu oranye. Ya. Lalu yang kedua adalah putih hijau, atau di sini adalah hijau muda. Lalu yang di tengah adalah biru dan putih biru, atau biru muda. Ya, seperti ini. Lalu biru dan putih biru ini sendiri akan diapit dengan warna hijau. Dan untuk terakhir adalah putih coklat dan coklat. Sebentar, ini agak. Ya, kurang lebih dia terlihat seperti ini. Pertama ada putih, atau bisa dibilang sebagai putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan memotong kabel ini agar dia pendek dan bisa kita masukkan ke dalam konektor. Kita memotong kabelnya memakai tang crimping. Tapi sebelum itu saya akan meratakannya agar
Ya, di sini. Lalu kita akan memotong kabelnya. Nah, ini sudah terpotong. Kita tinggal masukkan ke dalam konektor. Dan perlu diingat, misalnya kalau kita memasang konektor, bagian isolatornya ini harus ikut masuk ke dalam. Itu bisa dibilang sebagai kayak cara pemasangan kabel UTP yang baik, supaya yang kabel dalamnya ini nih nggak kemana-mana gitu. Nah, tuh bisa dilihat putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat terakhirnya. Lalu setelah itu kita bisa langsung crimping. Caranya adalah dengan masukkan, lalu kita akan jepit sampai dia berbunyi, ada kayak bunyi bunyi patah gitu. Ngekrimpingnya jangan terlalu kuat, tapi juga jangan terlalu lemah, pokoknya sampai ada bunyi. Ya, dan ini sudah jadi, dia sudah lekat. Nah, untuk setelah itu kita akan langsung mengerjakan yang di bagian ini kan sudah bagian kepalanya. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian penerimanya. Dan untuk bagian keduanya ini dia terbalik dengan yang pertama. Kan yang pertama oranye yang pertama. Nah, kalau yang di penerima ini itu bagian coklat yang pertama. Pertama kita akan buat sebuah headstar lingkaran. Ya, sudah buat gini. Nah, untuk susunan keduanya itu berbanding terbalik sama yang pertama tadi tuh. Yang keduanya itu baru kita seperti biasa kita kategorikan dulu warnanya: putih coklat, putih hijau, putih oranye, dan biru. Nah, sekarang penyusunannya. Pertama itu yang di penerimanya itu yang pertama itulah coklat, lalu diikuti dengan putih coklat. Nah, baru yang selanjutnya itu adalah hijau, yang hijau tua. Nih, yang hijau tua, lalu akan diapit kembali dengan warna biru. Tapi yang kali ini yang pertama adalah biru muda atau putih biru, lalu diikuti dengan biru biasa. Habis itu akan ditutup kembali dengan hijau muda atau putih hijau, dan ditutup dengan oranye dan putih oranye. Ya, kurang lebih seperti ini. Coklat, putih coklat, hijau, putih biru, putih hijau, oranye, putih oranye. Ya, dan sama seperti sebelumnya kita rapikan dulu bagian akarnya, lalu kita potong. Ya, ini sudah selesai. Lalu kita akan langsung masukkannya ke konektor. Dan seperti biasa kita lekatkan isolatornya ke dalam konektor, lalu kita crimping.
Ya, ini sekarang kabelnya udah jadi. Ini adalah kabel dengan susunan rollover, dan selanjutnya kita akan mengetes apakah kabel ini berhasil atau tidak. Oke, sekarang kita akan mengetes apakah kabel ini bekerja. Dan ini adalah bagian yang mengirim. Bagian yang mengirim kita akan taruh di LAN tester. Nah, normalnya orang-orang akan mengetes pakai ini, tapi karena beberapa masalah karena kesalahan teknis yang saya alami beberapa hari yang lalu, LAN tester saya ada kerusakan, sehingga untuk pengetesan LAN tester sendiri tidak bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kerusakannya dari sini. Karena itu saya memutuskannya untuk mengetes dengan masukkannya ke dalam koneksi laptop saya sendiri. Nah, dan seperti yang kalian lihat, kalau susunan kabel itu tersusun dengan baik, dia akan menyala seperti ini. Tapi karena yang ini sudah mati, sebenarnya tidak bisa sih menentukan hasil exactnya, karena setiap susunan seperti rollover atau strike itu memiliki kayak susunan berbeda. Misalnya lampu satu nyala, kadang-kadang dia ada juga sambungannya di 3. Jadi walaupun dengan model kayak gini kita tidak tahu pasti bahwa susunan ini benar atau tidak, tapi untuk pengetesan sendiri dan susunan tadi, saya yakin bahwa susunan rollover itu sudah benar. Jadi ya, sekian dari apa yang bisa saya jelaskan tentang penyusunan kabel LAN rollover ini. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.